Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arawindana Reswari dari kelas Ekonomi Syariah H. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang isi artikel saya yang berjudul Meningkatnya Pasar Modal Syariah di Indonesia pada masa pandemi. Pengertian pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UU PM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Seperti yang sudah dijelaskan, pengertian pasar modal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau UU PM merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Selanjutnya, dasar hukum pasar modal syariah. Dasar hukum pasar modal syariah sudah tentu semua hal yang dijadikan pedoman oleh agama Islam, di mana pasar modal syariah sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Selain itu, landasan fatwa juga dikeluarkan oleh MUI atau Majelis Ulama Indonesia mengenai pasar modal dan transaksi syariah di Indonesia. Sebagai bagian dari sistem pasar modal Indonesia, kegiatan di pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal berikut peraturan pelaksanaannya, yaitu peraturan pemerintah, peraturan bursa, dan lain-lain. Pasar modal di Indonesia memiliki beberapa peraturan khusus terkait pasar modal, yaitu yang pertama Peraturan Nomor 2K1 tentang kriteria dan penerbitan dari daftar efek syariah. Yang kedua, Peraturan Nomor 9A13 tentang penerbitan efek syariah. Fatwa Nomor 32 DSN MUI 9/2002 tentang obligasi syariah. Fatwa Nomor 33 DSN MUI 9/2002 tentang obligasi syariah mudharabah. Selanjutnya, karakteristik dan prinsip pasar modal syariah. Yang pertama, investasi halal. Bukan hal yang asing jika pasar modal syariah memiliki prinsip dasar investasi halal, karena memang tujuan utama hadirnya pasar modal syariah yaitu tentang menyediakan produk atau instrumen investasi yang halal, khususnya bagi umat Islam. Dengan investasi halal, maka kekhawatiran masyarakat terhadap investasi yang mengandung ketidakjelasan riba dan hal-hal haram lainnya dapat diatasi. Yang kedua yaitu uang sebagai alat pertukaran nilai. Di pasar modal syariah, uang dapat dijadikan sebagai alat pertukaran nilai. Dengan kata lain, selama pemodal atau investor melakukan investasi, maka pemodal akan mendapatkan imbal hasil atau return dengan porsi tertentu. Namun proses investasi yang dilakukan mesti menggunakan mata uang yang sama atau setara dengan pembukuan. Selanjutnya yang ketiga yaitu transaksi menggunakan akad. Sesuai dengan pengertian pasar modal syariah, maka dalam kegiatan transaksi, perjanjian atau kerjasama tersebut mesti sesuai dengan prinsip syariah. Terus yang keempat yaitu risiko yang terkendali. Pasar modal syariah memungkinkan pemodal dan emiten untuk bersama-sama melakukan kerjasama atau harus menghadirkan risiko yang relatif tinggi. Yang kelima yaitu mekanisme yang jelas dan wajar. Di dalam pasar modal syariah, mekanisme yang jelas dan wajar menjadi penekanan. Hal ini bertujuan untuk menjaga atau menghindari terjadinya prasangka dalam melakukan transaksi. Dengan adanya prinsip kehati-hatian, mekanisme yang jelas dan wajar, maka diharapkan adanya transparansi dalam bertransaksi. Jenis produk pasar modal syariah yang pertama yaitu saham syariah. Pengertian saham secara umum adalah efek yang menjadi bukti penyertaan modal dari individu atau korporasi terhadap emiten. Sedangkan yang dimaksud dengan saham syariah yaitu saham yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan bisnisnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selanjutnya yang kedua yaitu obligasi syariah atau suku. Pengertian obligasi syariah atau yang lebih dikenal sebagai suku adalah surat berharga atau efek berupa penyertaan modal diterbitkan oleh penerbit suku dan dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Bagi pihak yang menerbitkan suku atau penerbit, maka ada kewajiban bagi penerbitan tersebut untuk membayar pendapatan bagi hasil atau yang disebut dengan margin atau fee kepada pemegang saham. Selanjutnya yaitu reksadana syariah.
Pengertian reksadana syariah adalah wadah untuk menghimpun dana dari pemodal yang kemudian dikelola dan diinvestasikan oleh manajer investasi ke berbagai instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah. Jadi, yang dimaksud dengan reksadana syariah ini yaitu di mana mekanisme yang dilakukan, pengelolaan, akad, dan pembentukan portofolio tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah yang telah diatur dan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal. Selanjutnya, mekanisme pasar modal syariah. Yang pertama yaitu transaksi tanpa riba, yang kedua terhindar dari praktik spekulasi, yang ketiga hanya mentransaksikan efek syariah, yang keempat emiten yang tergolong syariah, yang kelima transaksi menggunakan akad. Selanjutnya, fungsi dan manfaat pasar modal syariah. Yang pertama, sebagai wadah bagi masyarakat pemodal untuk ikut serta dalam kegiatan bisnis, mendapatkan keuntungan dan menanggung segala resiko. Yang kedua, yaitu sebagai wadah bagi emiten untuk mendapatkan modal dari pihak eksternal dalam rangka memenuhi kebutuhan bisnis. Yang ketiga, sebagai wadah bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber pendapatan lain, yaitu berupa pajak serta menopang perekonomian nasional. Yang keempat, sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan atau emiten untuk mengembangkan bisnisnya melalui penerbitan efek atau surat berharga syariah. Yang kelima atau yang terakhir, sebagai sarana investasi bagi masyarakat yang menginginkan kehati-hatian berlandaskan prinsip ajaran agama. Selanjutnya, aset finansial yang diperdagangkan dalam pasar modal syariah. Yang pertama, efek atau surat berharga syariah berupa saham. Yang kedua, sukuk atau obligasi syariah. Yang ketiga, reksadana syariah. Yang keempat yaitu efek beragun aset syariah atau EBA syariah. Yang kelima, dana investasi real estate syariah atau DIRE syariah. Yang keenam, efek syariah lainnya. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan pasar modal syariah. Pasar modal syariah ini cocok untuk mereka yang ingin berinvestasi dengan penuh kehati-hatian yang berlandaskan syariat agama Islam. Konsep maupun prinsip yang digunakan dalam pasar modal syariah selalu diawasi oleh Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Selain itu, keunggulan lainnya adalah di dalam pasar modal syariah juga terdapat saham likuid sehingga memudahkan untuk diperjualbelikan oleh pihak memilik modal tanpa harus menunggu periode waktu yang cukup lama. Selanjutnya yaitu produk-produk di pasar modal, yaitu yang pertama reksadana, yang kedua saham, yang ketiga saham preferred, yang keempat obligasi, yang kelima waron, yang keenam right issue. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.